yang membangkitkan iman, yang memberikan pengharapan, yang menjadi jawaban. Saya percaya selama 38 tahun dengan banyaknya orang yang ada di situ, dia sudah kecewa dengan orang, dia sudah kecewa dengan keadaan. Mungkin gak ada satupun orang yang menyapa dia dan menanyakan kabarnya, apalagi nanyain mau sembuh. Benar? Bapak saudara, kita gak bisa berharap sama orang. Waktu ibu saudara mengalami keterpurukan, rasanya kok kayaknya gak ada yang tolong saya. Jangan berharap sama orang, jangan berharap sama keadaan, ya. Bahkan orang yang bapak saudara harap-harap bisa menolong, datang sama Tuhan. Amin. Pegang perkataan Tuhan, baca kembali firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan inilah yang menimbulkan iman. Amin. Timbul pengharapan. Orang yang lumpuh waktu Yesus datang, ya, dia cuma balik. Waktu Yesus datang, sebenarnya agak lucu ya, tiba-tiba datang karena Yesus tahu ya. Yesus kan nggak pernah sengaja atau bercanda. Benar kan? Yesus serius gitu. Dia nanya serius. Bisa jadi ya kalau saya pikirin gini, ini orang ini mungkin dia bisa begini. Ini ngeledek kali Yesus ini ya. Tuhan ini ngeledek kan sama saya. Mau sembuh gimana? Orang saya berjalan ke sananya diduluin. Bapak saudara, ini kondisinya kan orang sakit, orang buta, timpak. Kalau timpak mungkin masih bisa setengah kakinya loncat-loncat, ya. Kemudian kalau ada orang bisu, orang tuli, ya, orang buta. Kalau orang buta, dia nggak bisa lihat goncangan air, minimal dia bisa dengar ada suara teriak-teriak air waktu itu, lagi airnya lagi bereaksi, ya kan, air kolam. Dia masih punya kaki, dia bisa lari loncat. Kalau orang tuli, dia mungkin nggak bisa dengar suara teriak air, tapi dia masih punya mata. Benar, dia bisa lihat itu teriak-teriak air, dia masih bisa lihat. Ya, waktu dia lihat ada mungkin momen untuk dia bisa meloncat ke kolam, dia masih bisa lihat. Begitu juga dengan orang bisu, dia nggak bisa ngomong mungkin, ya kan? Ditambah dengan orang yang ribut kiri kanan teriak, aku mau sembuh, aku mau keluar, gitu ya. Orang di sini nggak bisa ngomong, tapi dia punya mata, dia bisa punya telinga mendengar, dia punya kaki, dia bisa duluin, ya, bisa duluan gitu siapa yang. Tapi bagaimana dengan orang lumpuh? Ya, pernah bapak saudara coba jalan dengan tangan, ya, berat kan? Berat, susah. Makanya dia ketinggalan terus. Mungkin posisinya tadi di depan, karena orang banyak sudah berkerumun naik masuk ke dalam kolam, akhirnya dia mundur. Gak mungkin kan dia kejepit, ya. Kalau dia sudah kejepit mungkin sudah mati dia. Tapi karena kondisinya dia lumpuh, dia gak bisa apa-apa, dia mau melangkah udah keduluan. Ini kondisi yang terjadi oleh orang lumpuh ini. Dan dikatakan bahwa ketika Yesus hadir, Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Dan bapak saudara, langkah selanjutnya Yesus katakan begini, ya, di dalam ayatnya yang ke-8, ya. Ini yang saya bilang, Tuhan Yesus itu to the point. Kenapa? Kalau lama lagi Tuhan Yesus kasih firman Tuhan yang panjang-panjang lagi, ya, terus Tuhan Yesus doakan dulu mungkin yang panjang-panjang, enggak. Yesus harus bilang, kalau kamu mau sembuh, lakukan hal ini. Kata Yesus kepadanya, yang pertama, bangun, angkat tilam, dan apa? Berjalan. Move on, berjalan. Ayo berjalan, jangan tinggal di tempat, jangan tinggal di dalam dosa. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan lihat apa yang Tuhan buat untuk hari depan kita. Amin. Jangan tinggal di masa lalu, ya. Kita nggak bisa ubah masa lalu kita, tapi kita percaya bersama Tuhan, Tuhan sedang rancang masa depan yang terbaik. Amin. Orang yang lumpuh ini dikatakan dia sakit karena dosa. Tuhan bilang kamu harus bangkit. Tuhan suruh bangkit, ya. Imannya bangkit, Bapak Ibu Saudara. Kalau imannya nggak bangkit, dia nggak akan bergerak. Imannya bangkit, dia dikuatkan, timbul pengharapan. Dikatakan, maka dia berani bertindak. Dikatakan, dia taat sama apa yang Tuhan katakan. Kalau dia nggak taat, dia nggak akan alami. Ya, iman dan perbuatan bekerja sama. Dikatakan itu menyempurnakan. Amin. Dikatakan orang yang sakit ini, dia, Tuhan Yesus berkata, apa yang Tuhan katakan itu yang dia lakukan. Tuhan Yesus bilang bangun. Secara logika mungkin dia pikir gini, selama ini orang sembuh harusnya masuk ke kolam dulu.
Dia nggak lihat